kesempatan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini untuk mengetahui ibadah Ramadan kita pada tahun ini. Ini satu kesempatan yang sangat berharga dan nilainya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa dilukiskan dengan kalimat-kalimat manusia yang sangat lemah, dan kita baru bisa menyadari betapa berharganya nikmat kesempatan seperti ini nanti kelak pada saat kita semua mengawali kehidupan akhirat kita. Disitulah baru kita menyadari bahwa nikmat dan kesempatan seperti ini adalah nikmat yang sangat besar nilainya. Karena itu kita sering mengungkapkan dan menyampaikan bahwa kehadiran kita di tempat ini, kehadiran kita semua di malam atau di tanggal 1 Ramadan ini adalah momentum yang membuat seluruh penghuni kubur merasa cemburu kepada kita. Mereka semua memandang dan melihat kita dengan pandangan yang dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu, seolah-olah mereka mengatakan betapa nikmatnya mereka yang duduk di masjid ini masih mendapatkan kesempatan untuk sujud kepada Allah, masih mendapatkan kesempatan untuk rukuk kepada Allah, masih mendapatkan kesempatan untuk bertasbih mengagungkan Allah, masih mendapatkan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, masih mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki catatan perjalanannya, catatan kehidupannya, sementara kita tidak punya lagi kesempatan itu sedikit pun, karena para penghuni kubur saat ini hanya bisa menunggu dan menunggu saatnya Allah membangkitkan mereka kembali pada yaumul hisab, pada yaumul qiyamah, untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang mereka lakukan di dunia ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk terus merenungkan betapa berharganya nikmat kesempatan beribadah seperti ini yang diberikan Allah pada kita. Kita syukuri agar supaya kita bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin, dan kita syukuri dengan harapan kita bisa mendapatkan tambahan kesempatan itu lagi di masa-masa yang akan datang, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, maka aku, kata Allah, akan menambahkan nikmat itu untuk kalian. Maka saat kita mensyukuri nikmat kesempatan beribadah seperti ini, mudah-mudahan Allah berikan tambahan kesempatan pada kita untuk bisa menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah, sehingga jika nanti saatnya tiba untuk kita meninggalkan kehidupan dunia ini, kita meninggalkannya dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan memulai taklim perdana untuk bulan Ramadan pada tahun ini, dan Dewan Syariah Wahda Islamiyah sudah menyepakati bahwa yang akan menjadi bahan kajian untuk Ramadan pada tahun ini adalah sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Sebuah kitab tafsir yang
masuk dalam kategori tafsir yang ringkas, dan saya pikir sudah ada terjemahannya barangkali di toko-toko buku. Judul lengkapnya adalah Taisirul Karim Ar-Rahman. Biasa dikenal dengan nama lain yaitu Tafsir As-Sa'di, dinisbatkan kepada penulisnya yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sekedar informasi tentang Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau adalah salah satu guru utama dari seorang ulama lain yang boleh jadi kita di Indonesia lebih mengenal ulama itu, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi Syekh Al-Utsaimin itu merupakan salah satu murid dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala sangat banyak terpengaruh dengan style, dengan gaya, dengan metode guru, yaitu Syekh As-Sa'di ini dalam mengajar. Dan karena itu beliau bisa dianggap sebagai salah satu murid dari Syekh As-Sa'di yang sangat menonjol. Salah satu karya dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ini adalah kitab tafsir yang akan kita bahas pada bulan Ramadan kali ini. Tapi meskipun saya katakan tadi bahwa kitab tafsir ini masuk dalam kategori tafsir yang ringkas, ya, ini yang saya punya ini hanya satu jilid ini sudah lengkap, ya, tafsir Islam. Dan surah Al-Maidah dalam beberapa riwayat disebutkan adalah salah satu surah yang paling termasuk salah satu surah yang akhir-akhir, ya, turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini mudah-mudahan kita bisa menuntaskan sekurang-kurangnya 2 ayat, dan besok kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengawali surah Al-Maidah ini dengan mengatakan, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ini ayat pertama dari surah Al-Maidah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman, aufu bil uqud, penuhilah, sempurnakanlah. Jadi kata aufu berasal dari kata al-wafa. Jadi al-wafa salah satu maknanya adalah memenuhi atau menyempurnakan. Apa yang harus disempurnakan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bil uqud. Sempurnakanlah akad-akad. Al-uqud itu bentuk plural, bentuk jamak dari al-aqd, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia akad. Akad adalah istilah yang biasa kita gunakan untuk menunjukkan satu komitmen dan kesepakatan kita dengan pihak. Itu disebut dengan akad. Maka di awal surah Al-Maidah ini Allah SWT perintahkan kepada kita untuk aufu bil uqud, untuk menyempurnakan, menyelesaikan apa yang menjadi akad dan komitmen kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita perhatikan ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Seruan yang oleh sebagian ulama diistilahkan dengan nida'u mahmadah, seruan yang mengandung pujian. Karena di dalam Al-Quran ada seruan yang sifatnya bukan pujian, nida'u madzammah, panggilan, seruan
tetapi seruan itu bersifat celaan. Seperti di dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Nah, tentu kita semua tidak pernah bermimpi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau dipanggil oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal kafirun wal iyadu billah. Ini memanggil kita dengan panggilan yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman. Saja kita merasa bahwa panggilan seperti ini sangat bernilai, maka bagaimana lagi di kehidupan akhirat? Maka kita dalam kehidupan dunia ini dengan semua yang kita lakukan, kita sesungguhnya sedang membuktikan dan menunjukkan identitas kita. Kita ini termasuk orang yang dipanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, atau termasuk orang yang dipanggil dengan panggilan ya ayyuhal kafirun. Maka kita harus merenungkan betapa berharganya panggilan ini ketika disampaikan oleh Allah kepada kita. Itulah sebabnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, menyeru di dalam Al-Qur'an dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman, far'ilaha sam'ak, maka pasang pendengaranmu baik-baik. Ketika Allah memanggil kita di dalam Al-Quran, ketika kita membaca ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud, apa? Far'ilaha sam'ak. Pasang baik-baik pendengaranmu. Fokuskan baik-baik. Kenapa? Karena kalau Allah memanggil dengan panggilan itu, maka panggilan itu imma khairun yu'maru bihi, kalau bukan kebaikan, sesudah panggilan itu disebutkan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, maka kalau bukan kebaikan, maka pilihan keduanya kata Ibnu Mas'ud adalah apa? Syarrun. Ada keburukan yang disampaikan oleh Allah kepada kalian supaya kalian hindari dan tinggalkan keburukan itu. Maka panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini adalah salah satu bukti betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa panggilan ya ayyuhalladzina amanu mengingatkan kita semua atau menyadarkan kita semua untuk memberikan perhatian pada pada pesan yang disampaikan sesudah panggilan itu. Karena itu pasti adalah pesan yang sangat penting untuk kita perhatikan. Poin yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, artinya adalah bahwa pesan yang disebutkan sesudah panggilan itu hanya bisa bermanfaat untuk kita dengan manfaat yang sebenar-benarnya ketika pesan itu dijalankan dengan dorongan dan motivasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga yang terjadi pada ayat puasa yang tadi kita dengarkan pada saat salat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Disebutkan sesudah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, artinya berpuasa itu tidak akan berguna, tidak akan memberikan manfaat yang hakiki kepada kita, kecuali pada saat kita menjalankannya dengan dorongan iman kepada Allah. Maka di dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa karena dorongan iman,
Karena motivasi iman dan ihtisab, keinginan mendapatkan balasan dari Allah, apa kata Nabi SAW? Balasannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosanya yang sudah lalu. Ya. Bagi orang beriman, bagi orang yang percaya pada kehidupan akhirat, itu sebenarnya tidak ada obsesi yang lebih tinggi daripada obsesi dosa-dosanya diampuni yang sudah lalu. Tidak ada obsesi lain sesudah itu. Bahkan bukan hanya orang beriman, nanti di kehidupan akhirat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim pun baru sadar bahwa harusnya dulu waktu hidup di dunia, itulah yang menjadi obsesi satu-satunya. Seperti di dalam Al-Quran Allah katakan, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah. Seandainya orang-orang zalim itu memiliki kekayaan sebanyak bumi dan seisinya, dan 2 kali lipatnya lagi, maka mereka akan mengorbankan, mereka akan menebus diri mereka dengan semua kekayaan itu Ta'ala pada hari kiamat. Maka sekarang kalau ada penawaran untuk kita, katakanlah setiap kita sekarang ini tiba-tiba mendapatkan rezeki nomplok atau durian runtuh, tiba-tiba masing-masing kita mendapatkan 10 triliun. Ya. Miliar, main triliun. Ya. Kita main triliun. Kalau setiap kita sekarang ini dapat 10 triliun. Kemudian ada penawaran dari Allah Subhanahu wa taala, serahkan 10 triliun itu, semua dosamu diampuni oleh Allah. Kita kira-kira mau atau tidak? Nah, sedikit yang bilang mau. Yang lain masih berpikir, saya kasih atau tidak? Ya. Jadi tawarannya apa tadi? Serahkan 10 triliun dan dosanya semua diampuni oleh Allah. Yang dulu maupun yang akan datang. 10 triliun. Artinya kalau kita serahkan 10 triliun itu, saldo di rekening jadi 0. Ya. Paling tinggal saldo minimal lah 20.000 ya, supaya tetap buka rekening. Kira-kira kita mau atau tidak? Oh, ya. Yang kedua kali baru mau ya setelah saya ini. Ya. Nah, sebenarnya yang penting itu respon pertama. Ya. Ya, itu yang penting saya respon pertama. Makanya kata Nabi SAW, yang namanya kesabaran yang sebenarnya itu adalah inda sadmatil ula, ketika guncangan yang pertama. Kalau sudah, artinya ketika pertama kali kita dapat musibah, kemudian kita bisa bersabar, nah itulah sabar yang sebenarnya. Tapi kalau 1 minggu sesudah ujian itu baru kita tenang-tenang sabar, ya sabar juga, cuma bukan sabar yang level kelas tinggi. Ya, itu sudah wajar karena sudah 1 minggu berlalu, apalagi kalau sudah 1 tahun. Ya, tapi sabar yang sebenarnya itu adalah inda sadmatil ula, ketika hantaman yang pertama. Apa respon kita ketika motor kita hilang misalnya? Apakah langsung mengamuk, langsung apa? Atau kemudian mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu di situ. Nah, sama juga tadi ini. Ya. Nah, kenapa sebagian kita, ya, mungkin juga termasuk saya, masih berpikir untuk menerima tawaran itu karena kita masih di dunia. Karena kita masih di dunia. Kita masih berpikir, saya punya anak masih ada 4. Itu cicilan rumah masih ada, masih 10 tahun lagi.
Cicilan motor baru 2 bulan. Ya. Banyak yang dipikirkan. Karena kita masih di dunia. Tapi nanti kalau kita sudah di akhirat, apa yang terjadi? Itu tadi yang terjadi kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar 10 triliun. Seandainya orang-orang zalim itu memiliki kekayaan yang banyaknya, seluas bumi ini dan seisinya, saya sudah berapa kali mungkin sampaikan itu gambaran. Sepanjang pembacaan sejarah kita, siapa orang yang punya kekayaan seluas bumi ini? Ada atau tidak? Siapa? Sebutkan satu nama. Sulaiman? Wallahu a'lam. Tapi sejauh yang saya tahu, meskipun Nabi Sulaiman alaihissalam punya kekuasaan yang sedemikian rupa, tapi saya tidak pernah baca bahwa beliau menguasai seluruh isi bumi ini. Bahwa beliau punya kekuasaan bisa berbicara kepada hewan dan lain sebagainya itu oke, tapi apakah beliau punya semuanya? Qarun pun tidak. Bahwa dia kaya raya, memang dia kaya raya, tapi apakah dia punya kekayaan yang seluruh isi bumi ini? Tidak. Manusia terkaya hari ini pun tidak. Ya, karena gambarannya seperti yang saya biasa sampaikan, gambarannya kalau orang punya kekayaan bumi dan seisinya itu ya, itu benua Afrika, benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, benua Australia, itu semua tercatat di pertanahan atas nama dia. Ya. Jadi antum kalau mau cek siapa yang punya benua Amerika, oh ternyata dia. Benua Eropa siapa? Dia lagi. Afrika dia juga punya. Jadi semua, bahkan bukan hanya itu, semua laut Atlantik, laut Pasifik tercatat atas nama dia. Apalagi kalau cuma atau yang lain, semua atas nama dia. Itu artinya orang ini punya kekayaan yang bumi dan seisinya. Tapi kata Allah, seandainya orang zalim itu punya kekayaan yang sebanyak bumi dan seisinya, bahkan wa mithlahu, ya, 2 kali lipatnya dia punya itu, jadi 2 bumi dia punya kekayaan, maka dia rela untuk membayar kepada Allah, serahkan semua itu. Berapa nilainya itu? Lebih dari 10 triliun pasti. Dia rela untuk serahkan semua. Karena apa? Supaya apa? Supaya bisa selamat dari siksa Allah dalam neraka. Itu tadi. Tapi syaratnya untuk mendapatkan ya, janji Rasulullah SAW ampunan terhadap dosa yang sudah lalu itu tadi. Kerjakan dengan dorongan iman dan ihtisab. Simpan uang Anda 10 triliun. Ya. Pakai bangun rumah, pakai beli tanah, pakai beli mobil. Ya. Yang belum menikah, pakai menikah. Ya. Pakai belanja. Allah tidak minta 10 triliun itu. Allah cuma apa? Cuma minta kerjakan dengan dorongan iman dan ihtisab. Maka begitu juga ayat pertama dari Al-Maidah ini, bahwa pesan yang diperintahkan oleh Allah berikutnya itu hanya memberikan manfaat yang hakiki untuk kita ketika kita melakukannya dengan dorongan iman kepada Allah. Apa pesan itu? Aufu bil uqud. Penuhilah, sempurnakanlah semua bentuk komitmen, kesepakatan dan akad yang kalian sepakati. Al-uqud. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, hadza amrun minallahi ta'ala li'ibadihil mu'minin bima yaqtadhihil iman. Jadi perintah memenuhi semua bentuk akad, semua bentuk komitmen, semua bentuk kesepakatan dalam kehidupan ini, itu merupakan konsekuensi iman kepada Allah. Itu konsekuensi iman. Jadi
Bukan karena kita takut disomasi, takut dia apa, tidak. Ini konsekuensi iman. Ketika kita berbisnis misalnya, kita sepakat dengan satu komitmen, dengan satu sepakat, maka memenuhi komitmen dan kesepakatan itu bukan sekedar untuk menjaga nama baik kita sebagai seorang pebisnis. Bukan sekedar supaya kita ini punya track record yang meyakinkan, apalagi kalau dengan bank. Bukan, tapi itu konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu kalau berbisnis begitu. Ya. Kalau kita berbisnis dan kita sadar bahwa berbisnis ini dengan semua akad dan komitmennya ini merupakan konsekuensi iman, itu jadi enak bisnis itu. Dia jadi punya ruh. Ya. Dia punya ruh. Karena spiritnya adalah spirit iman, spirit akhirat. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di bahwa ini adalah bima yaqtadhihil iman. Jadi dia salah satu konsekuensi iman itu apa? Al-wafa bil uqud, menyempurnakan, melengkapi, menunaikan semua yang menjadi konsekuensi dan tidak mengurangi atau mencederai akad itu. Dalam prakteknya di sini beliau menjelaskan bahwa akad itu maknanya sangat luas. Bahkan di sini beliau sebutkan sampai 5 atau 6. Yang pertama kata beliau adalah al-uqud allati bainal 'abdi wa baina rabbih. Akad dan komitmen seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah setinggi-tinggi akad. Ini adalah sepuncak-puncaknya akad seorang manusia, yaitu akad dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwa kita ini ketika belum lahir ke dunia ini sudah berakad dengan Allah, sudah berkomitmen dengan Allah bahwa kita akan mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Tapi karena kita lupa dengan akad itu. Sekarang kalau ditanya, apa ada yang masih ingat dengan akad itu? Saya tidak pernah ingat, saya pernah apa? Berakad dan berkomitmen pada Allah bahwa saya sudah lupa. Maka itulah sebabnya Allah mengirim para nabi dan rasul. Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk mengingatkan kita ya. Kau pernah berakad? Maka nanti di akhirat kita sudah tidak bisa punya alasan di hadapan pengadilan Allah. Saya tidak merasa berakad. Saya tidak pernah berasa membuat komitmen dengan Allah. Karena apa? Karena Allah sudah mengirim para nabi dan rasul. Allah sudah menurunkan kitab sucinya untuk mengingatkan kita pada akad itu. Maka ini akad yang pertama. Ya, sebelum kita memikirkan akad dengan manusia, pertama pikirkan bagaimana akad dan komitmen kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan komitmen kita dengan Allah yang paling tinggi di antara semua akad komitmen kita dengan Allah yang paling tinggi itu adalah apa? Tauhid kepada Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala mendapat keuntungan dari akad ini? Kalau saya berakad dengan salah seorang antum, tentu saya akan pertimbang saya dapat apa. Ya. Kalau di antara kita ada yang kemudian berakad, tentu masing-masing pihak akan memikirkan saya dapat apa dari akad ini. Tapi ketika kita berakad dengan Allah, berkomitmen dengan Allah, apakah Allah dapat keuntungan dari akad itu? Tidak. Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertambah kala atqa qalbi rajuli wahidin minkum. Meskipun semua manusia
itu memiliki level ketakwaan yang paling tinggi. Meskipun kita semua setaat itu kepada Allah, itu tidak memberikan keuntungan bagi Allah. Sebagaimana kalau kita semua menjadi pendurhaka kepada Allah, itu juga tidak mengurangi kemahakuasaan Allah sedikit pun. Maka akad kita dengan Allah ini sepenuhnya 100% keuntungannya kembali kepada kita manusia. Ketika kita memenuhi komitmen tauhid kita kepada Allah, maka keuntungannya kembali kepada kita. Ya, dalam hadis qudsi dikatakan, ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku, kata Allah, dengan membawa dosa seluas bumi ini, tapi engkau tidak menyekutukanku dengan siapapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan berikan padamu ampunan yang juga seluas bumi ini. Jadi kita yang dapat semua keuntungan ketika kita memenuhi akad kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akad yang kedua, kata beliau, adalah allati bainahu wa bainar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akad kita, komitmen kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sama sebenarnya. Yang paling mendapatkan keuntungan pada saat kita memenuhi komitmen kita, akad komitmen kita dengan Rasulullah SAW, itu adalah kita sendiri. Dengan menaati beliau, mengikuti sunnahnya. Kemudian yang ketiga, yang beliau sebutkan di sini, contoh akad yang harus dipenuhi adalah allati bainahu wa bainal walidaini wal aqarib. Akad dan komitmen antara kita dengan kedua orang tua kita dan sanak kerabat kita. Ini kalau saya ingin berikan catatan, mungkin ini adalah salah satu akad dan komitmen yang seringkali kita lupakan, kita lalaikan, terutama ketika kita semua mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang istilah sering dipakai sekarang ketika kita sudah berhijrah. Kadang-kadang sebagian teman-teman yang sudah berhijrah, artinya sudah mulai rajin hadir ke pengajian, sudah mulai rajin menunaikan sholat 5 waktu. Kalau yang akhwat, yang muslimah, sudah mulai mengenakan hijab. Kadang-kadang poin yang ketiga ini sering jadi masalah. Terutama ketika misalnya orang tua kita atau kerabat kita belum berada pada gelombang yang sama dengan kita. Di situ sering kali menjadi problem. Dan kita lupa bahwa bahkan ketika orang tua kita pun masih dalam keadaan kafir, kita tetap punya kewajiban untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada mereka. Apalagi kalau mereka masih muslim. Meskipun mungkin muslimnya belum sama gelombangnya dengan kita, belum sama persis. Kita sudah FM, dia masih AM misalnya. Ya. Tapi dia muslim. Sedangkan saja kita masih tetap harus untuk berbakti kepada mereka. Maka ini yang ketiga kata beliau. Yang keempat adalah al-aqd allati bainahu wa baina ashabihi. Akad dan komitmen antara kita dengan teman, dengan sahabat-sahabat kita, menunaikan hak-hak persahabatan, huququs suhbah, hak-hak persahabatan dalam senang maupun dalam duka. Ini penting. Kemudian yang kelima kata beliau adalah allati bainahu wa bainal khalq. Akad antara kita dengan orang lain secara umum, itulah masuk di situ yang tadi kita sebut akad-akad yang berkaitan dengan muamalah, jual beli, transaksi bisnis dan lain sebagainya.
Ini juga termasuk dalam akad yang harus kita sempurnakan. Dan yang terakhir kata beliau adalah al-qiyam bihuquqin, di dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa orang-orang beriman itu tidak lain adalah orang-orang yang berdarah. Maka selama seorang manusia itu menyandang label dan predikat muslim atau mukmin, maka itu berarti dia punya hak dan kita punya kewajiban kepada dia. Nah, di antara hak saudara kita sesama muslim, ya, yang paling penting untuk kita perhatikan adalah hak yang berkaitan dengan al-ird, kehormatannya. Ya, dengan kehormatannya. Jangan sampai gara-gara kita berbeda pendapat dengan dia misalnya, kemudian kita menganggap kehormatannya menjadi halal untuk kita rendahkan, untuk kita nodai, untuk kita cederai. Apa masalahnya? Masalahnya hanya karena perbedaan pendapat. Apalagi kalau cuma perbedaan pendapatan. Makanya ini sering jadi problem juga. Merasa diri sudah paling benar, ya, merasa diri sudah banyak ilmu, sehingga seolah-olah dengan kondisi itu membolehkan, melegalkan kita untuk melanggar dan menginjak-injak kehormatan saudara-saudara kita. Mudah melontarkan tuduhan, mudah menyesatkan, mudah membid'ahkan. Ingat, innamal mu'minuna ikhwah. Maka dengan penjelasan ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa melihat bahwa ayat yang pendek ini, aufu bil uqud, ya, setelah kita lihat, ya, hak-hak apa yang, atau akad-akad komitmen apa yang wajib untuk dipenuhi, kita lihat bahwa ternyata ayat yang sangat pendek ini, aufu bil uqud, ini meliputi dan mencakupi semua bagian ajaran syariat Islam ini. Jadi kalau ada yang bertanya, apa dalilnya kita harus menunaikan sholat selain ayat yang mengatakan wa aqimus sholah dan lainnya? Apa dalilnya yang lain? Dalilnya ini, aufu bil uqud. Karena sholat itu komitmen kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harus dipenuhi. Apa dalilnya? Aufu bil uqud. Apa dalilnya kita harus berpuasa di bulan Ramadan selain ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam? Dalil lainnya adalah apa? Aufu bil uqud. Karena itu komitmen kita pada Allah. Apa dalilnya kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala selain ayat-ayat yang secara sharih, ya, secara tegas menunjukkan perintah tauhid? Dalilnya adalah aufu bil. Apa dalilnya kita wajib mengikuti sunnah Nabi SAW selain ayat-ayat yang sharih tentang itu? Ini adalah dalilnya, aufu bil uqud. Maka kita lihat seperti dijelaskan oleh Syekh di sini, bahwa ayat ini syamilun hadzal amr, ya, perintah dalam ayat ini syamilun li usulid dini wa furu'ihi. Jadi perintah yang ada dalam ayat ini mencakup dan meliputi semua ajaran agama ini, baik yang bersifat usul maupun yang bersifat furu'. Sehingga luar biasa ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Maidah ini. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Jam berapa sekarang? 9:08. Ya, sudah waktunya sholat tarawih. Nah, belum selesai satu ayat. Ya, baru ya ayyuhalladzina amanu. Insyaallah kita lanjutkan besok. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam kebaikan dan kesolehan, ketaatan. Kita akhiri pembahasan tafsir ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.